Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini, dan selamat beribadah buat kita semua. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bahkan dalam keadaan selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Marilah sebelum kita lebih jauh belajar tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, Bapa sebagai penolong dan Tuhan juga yang sebagai pelindung dan perisai bagi kami. Pada saat ini Bapa, sebelum kami serahkan firman-Mu, sebelum kami mendengar dan merenungkan, buat kami bisa mengerti, buat kami bisa memahami apa yang Kau mau kami lakukan dalam kehidupan kami sehari demi hari, sehingga kami semakin hari semakin kuat dalam Tuhan, semakin hari kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari kami semakin hanya berharap dan berserah kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini anak-Mu juga serahkan semua sidang jemaat-Mu, yaitu jemaat Salom, yang mungkin pada saat ini mereka lagi persiapan ibadah di rumah masing-masing, dan Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan juga memberikan pengertian, pemahaman kepada mereka. Bagi yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Bagi yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi yang kekurangan, Tuhan berikan kelimpahan. Bapa, kami serahkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Kita hari ini akan belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 dengan judul atau tema besarnya Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan kena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Di sini kita perhatikan dulu di ayat yang ke-17. Saya akan baca ulang. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan kena pertukaran. Di sini Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ada satu hal yang harus kita pahami, dan ada satu hal yang harus kita mengerti dengan sungguh-sungguh, yaitu bagaimana disampaikan Yakobus dalam ayat nas ini, bahwa Allah adalah Allah yang baik. Allah tidak hanya baik di waktu-waktu tertentu, tetapi Ia selalu baik di setiap saat dan keadaan. Tetapi untuk selama-lamanya Ia selalu baik. Jadi saudara, Tuhan itu memang baik tanpa ada embel-embel tertentu dalam kehidupan kita. Tetapi yang terkadang terjadi bagi kita adalah kita yang selalu berubah, kita yang selalu meragukan, kita yang selalu mengkhawatirkan, sanggupkah Tuhan menolong saya? Kita yang selalu mengkhawatirkan, sanggupkah Tuhan menolong keluarga saya? Sanggupkah Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya? Itulah yang membuat perubahan dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang berubah, tetapi kita yang berubah. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik itu adalah anugerah Tuhan dari atas. Artinya Tuhan selalu menganugerahkan semua yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita yang tidak menyadari kebaikan itu. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam kedagingan. Dan di sini juga dijelaskan lagi kepada kita bahwa di dalam Mazmur menegaskan bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu kita bisa lihat di dalam Mazmur 100 ayat 5. Lihat kesetiaannya turun-menurun. Artinya mulai dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Tuhan itu tetap Tuhan yang sama. Tuhan itu tetap Tuhan yang setia. Tuhan itulah yang selalu menolong
umatnya. Kalau dulu Tuhan sanggup memberkati dan memberi makan 5.000 orang, percayalah juga pada hari ini Tuhan sanggup memberkati keluarga kita. Kalau dulu Tuhan sanggup menyembuhkan orang lumpuh berjalan, percayalah pada saat ini ketika kita sakit Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Kalau dulu Tuhan sanggup membelah laut Teberau itu, percayalah juga pada saat ini Tuhan sanggup membelah dan memisahkan setiap masalah demi masalah dalam hidup kita. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah. Tetapi ingat, kenapa terkadang hal itu tidak terjadi? Karena diri kita yang berubah, pikiran kita yang kita ubah, dan kita selalu menggunakan logika. Logika itu tidak main di hadapan Tuhan. Logika itu tidak jalan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang bisa kita pikirkan kita akan bisa buat. Tetapi yang nggak bisa kita pikirkan itulah yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita lihat keuangan kita, jangan kita pikirkan, oh aku harus kerja ini, aku harus kerja itu sehingga mencukupi. Tidak. Tetapi kita harus serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh ini, aku memang butuh pekerjaan. Tetapi aku percaya bahwa melalui pekerjaan ini Tuhan akan berkatiku berlimpah-limpah. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita harus berubah secara akal pikiran kita, sehingga setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita bisa menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Dan yang kedua di sini juga kita bisa melihat bahwa Yakobus pun mengatakan bahwa Allah tidak pernah berubah dan anaknya Yesus Kristus juga tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita bisa lihat ini di dalam Ibrani 13 ayat 8. Di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Artinya pertolongan Tuhan yang dulu kita lihat, yang kita baca dalam kitab, Tuhan selalu menyatakan mujizat, Tuhan selalu menolong setiap orang berseru kepadanya. Percayalah, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan datang untuk menolong kita. Caranya kita ubah pola pikir kita. Kita bayangkan Tuhan berada di samping kita, selalu siap menolong kita, selalu siap memberikan bantuan kepada kita. Itulah yang harus kita pikirkan. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan bahwa dijelaskan bahwa Yesus dan Allah adalah sama. Jika Allah tidak pernah berubah, Yesus pun tidak pernah berubah. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus tetap sama. Artinya Allah yang kita sembah itu saudara dan Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan, tidak bisa diubah oleh zaman, tidak bisa diubah oleh zaman yang modern, semakin canggih ini, tidak. Tetapi ketanggihan inilah yang terkadang mengubah kita. Kita lebih memilih kecanggihan dunia ini untuk kita memperalat diri kita. Kita lebih memilih hal yang mudah kita rasa. Tetapi akhirnya apa? Ketika kita buntu, siapa yang kita salahkan? Kita bilanglah Tuhan tidak adil. Kita bilanglah Tuhan tidak mengasihi saya. Kita bilang Tuhan tidak memberkati saya. Kita bilanglah itu karena kesalahan saya, ini karena ini. Banyak sekali alasan yang kita buat. Tetapi sebenarnya kita sendiri yang buat masalah itu. Kenapa? Karena jelas bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Artinya ketika kita mengalami masalah dan cobaan, itu oleh karena keinginan kita, oleh karena daging kita yang membuat kita dicobai. Karena kita setuju dan kita sepakat dengan apa yang mengkhawatirkan itu, sehingga kekhawatiran itulah yang menghantui hidup kita. Sehingga apa? Kita selalu hidup di dalam ketakutan, kita selalu hidup di dalam tekanan. Dan yang selanjutnya di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa jika saat ini kita sedang dalam kesulitan atau pergumulan berat, jangan pernah putus asa. Apabila lari dan minta pertolongan kepada Allah atau kepada Allah lain, kepada tetangga, keluarga dan dukun sebagainya, percayalah bahwa saudara akan mendapatkannya sementara, tetapi ujungnya saudara akan kecewa dan putus asa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, karena Ia bisa kita andalkan, kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, kebaikannya tidak pernah berubah. Lihat, di sini sekali lagi saya tekankan kepada kita bahwa kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, dan kebaikannya tidak pernah berubah oleh waktu. Artinya waktu itu tidak bisa mengubah kasih setia Tuhan, tetapi Tuhan bisa mengubah waktu itu untuk menjadi kasih kita. Dan di sini juga ditekankan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat merindukan
perkara-perkara yang baik bagi kita, supaya kita menjadi orang yang lebih baik, supaya kita menjadi orang yang lebih diberkati, supaya kita menjadi orang yang kuat, supaya kita menjadi orang yang sehat, supaya kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Itulah keinginan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sepakat dengan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan juga kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat 8 bagian B. Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Artinya Yesus sudah tahu apa yang harus dia perbuat dalam kehidupan kita. Yesus sudah tahu apa yang harus dia lakukan bagi kita. Oleh karena itu, serahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang perlu kita pikirkan adalah sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita menjadi orang yang berbahagia. Sebab walaupun segala sesuatu di dunia ini berubah, Tuhan selalu mengasihi kita, melimpahi anugerahnya, berbelas kasihan, dan selalu siap mengampuni. Jadi Tuhan tidak pernah berubah sekalipun keadaan kita berubah. Artinya Tuhan tidak pernah berubah walaupun kita berubah setia. Dia tetap selalu sabar menanti kapan anakku itu kembali. Dia selalu sabar menanti kapan anakku ini sungguh-sungguh mengharap dan mengandalkan aku. Itulah kerinduan Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, sekali lagi saya tekankan kepada kita, tetapkan hati dan jangan pernah goyah, karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita pada hari ini, bahwa kita harus bertahan, kita harus bahagia. Pertahankan kebahagiaan itu, pertahankan sukacita itu, pertahankan pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu tahu, karena Tuhan kita tidak pernah berubah oleh ruang dan waktu. Mari kita tetap fokuskan hidup kita, tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap apa yang kita alami itu adalah batu loncatan untuk kita semakin dekat, dan semakin dekat kepada Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, saya kasih semangat buat kita. Janganlah kita berubah pengharapan kita karena satu dua hal, tetapi kita tetap sandarkan kepada Tuhan, karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu Tuhan bisa membuat orang mati hidup. Sekarang Tuhan juga bisa membuat apa yang tidak mungkin dalam hidup kita menjadi mungkin, karena Allah kita adalah Allah yang ajaib, yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan kami, sebagai gembala yang baik, sebagai Bapa yang baik, sebagai sahabat kami, sebagai tempat kami cerita, sebagai tempat kami berharap, sebagai tempat kami bersandar. Pada saat ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan itu kehidupan kami hari demi hari Bapa. Engkau melihat dari ketinggian-Mu, banyak dunia, bahkan dunia digoncangkan, bahkan iman kami pun terkadang goncang dan goyah karena keadaan yang pada saat ini lagi menimpa dunia ini, itu COVID-19. Tetapi kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah berubah oleh COVID ini, karena Engkau tahu bahwa Engkaulah Allah yang menjaga kami, Engkaulah Allah yang melindungi kami, Engkaulah Allah yang memagari kami dengan kasih-Mu, dengan kesetiaan-Mu, dengan kehebatan dan keajaiban yang Engkau berikan. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap apa yang kami alami, kami selalu merasakan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Nah pada saat ini Tuhan, kalau ada sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kalau mereka ada yang dalam keadaan lemah, Tuhan datang memberikan kekuatan dan pertolongan. Kalau mereka ada yang dalam keadaan kekurangan, Tuhan datang memberikan kelimpahan kepada mereka. Kalau pada saat ini mungkin mereka lagi dalam keadaan bimbang, ragu tentang jalan kehidupan mereka, Tuhan tunjukkan jalan yang benar, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Karena hanya di dalam Tuhanlah kami akan merasakan ketenangan, hanya di dalam Tuhanlah kami akan merasakan kenyamanan, hanya di dalam Tuhanlah kami akan merasakan sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena Engkau selalu ada ketika kami membutuhkan. Engkau selalu ada ketika kami berseru. Engkau selalu mendengar dan menjawab ketika kami memanggil nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang akan selalu menyertai kita mulai daripada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.